pun high loss. Dan ada Cici ternyata yang muncul. Ini harusnya masih fleksibel nggak sih? Cici masih fleksibel ini. Tapi ini bakal match up Esmeralda bisa ikutin Esmeraldanya juga. Mungkin ngeliat dulu dari 2 pick terakhir dari Busquets mau kemana. Dari situlah mungkin akan bisa menjadi sebuah tanda bahwa oke, berarti cicinya kita di XP, goalnya mungkin siapa gitu loh. Karena kondisinya kalau Busquets ngambil 2 fighter di sidelines ya, kayaknya dari tim zone juga bakalan ngambil 2 fighter juga. Jadi sebenarnya untungnya di zone ya, mereka yang bisa ngerespons gitu. Dan dengan munculnya Explode udah langsung jadi tanda seharusnya. Wah, bagus. Ini dia, yang mukul Lord juga masih ada satu lagi, Kimi yang keluar kan. Ada 2 yang bisa benar-benar kuat di objektifnya. Sementara dari tim zone ini jadi sebuah dilema. Mereka ngambil ke arah gold lane marksman. Kalau dia fighter lagi, waduh. Lumayan kepressure nih sama Explode. Kalau dia fighter lagi sulit loh ini. Cloud ya? Enggak, kalau dia fighter lagi. Kalau dia fighter lagi ya. Kalau dari anak-anak zone yang fighter lagi, wah sulit banget loh mereka. Granger sih, mau nggak mau. Iya, Atau ada opsi lain? Kayaknya dari kemarin marksman cuman berputar di situ-situ aja ya. Iya. Kecuali mereka memang pengen nge-explore mungkin beberapa marksman yang udah sedikit terlupakan. Nah ini lumayan sulit sih. Mereka butuh yang benar-benar punya DPS panjang nih, range panjang juga nih. Dan Mereka fighter lagi fighter. sudah terpredik ya Arlot. Ya Arlot dikeluar. Ini jadi kayak 10 menit harus end gak sih? Dari tim zone menurutku. Iya ya. Gak bisa dibuat terlalu lama. Double marksman tuh pusing banget ya. Di satu kalau dapet sisi late game. serangan mereka gimana dobrakan dari anak-anak zone ini ya bagus ya, pasti bagus lah. Iya, pasti. Ya kan, dengan fighter-fighter yang mereka bawa, mereka udah punya durability juga dari awal. Cuman nantinya sekalinya in momen Last Insanity bisa connect semuanya, dan juga ada beberapa hero jarak juga, contoh kayak Kimi tadi ya. Wah, habis loh ini. Iya, lumayan pusing ya jadinya. Tapi ya ini dia untuk hasil dari segi draftingnya. Game ketiga, game penentu juga siapa yang bisa ngedapetin poin lebih banyak dan akan mempengaruhi lagi-lagi juara grup nantinya di grup A. Yes, ini dia game ketiga dari penentuan siapa yang paling teratas di grup A. Untuk M7 Wildcard kita, game ketiga permainan antara Team Zone melawan Boost Gate Esports. Oke, berangkat kalau begitu ya. Siapakah yang akan mendapatkan poin-poin lanjutan? Jadi langsung nih kita lihat. Berang-berang bawa tongkat. Cakep. Berangkat. kok responnya kayak flat banget sih? Kasih tahu Pak yang benar gimana Pak? Kasih tahu yang benar seperti apa Pak? Kasih tahu Pak. Ketawa. Kenapa sih giliran mau pantun nggak boleh? Lemes, negara lemes. Tapi ya kita bakal lihat dulu ya dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua belah sisi, terutama early game. Karena dari tadi kita ngelihat meskipun early game bukan menjadi penentu permainan, tapi ini akan sangat memudahkan kepada side laner-nya. Nah, mungkin kalau aku mau oversimplify, Ya. Boost Gate Esports itu sangat dinamis. Oke. Trio mid lane mereka di setnya itu untuk mid to late game. Oke. Side lane mereka ditinggal mandiri pun juga aman. Nah ini nih. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih. Bedanya sama Team Zone adalah 5 hero mereka semuanya ini lebih ke arah untuk kuat di laning, tapi di fight di late game itu mungkin akan sedikit menjadi problem. Karena simpelnya dari Boost Gate, kalau mereka bisa bait atau tarik ulur, ini DPS-nya bakal sangat menampar sih menurutku ke arah Team Zone. Kalau emang mereka mau main cepet, Team Zone harusnya punya potensi jauh lebih banyak ya. Iya, Kalau emang mau main cepet banget loh. Kalau emang mau main early sekitar 10, 11, 12 menitan gas. Gas bisa. Team Zone bisa banget mereka. Tapi kalau ini udah dibawa ke belakang banget, walah. Ya plus minus sih ya sebenarnya dari kedua tim, ada yang kuat di early, ada yang kuat di late game. Tapi kalau lihat 4 real nih yang dibawain sama Team Zone ya, benar-benar pengen nambahin dari segi output damage yang bisa mereka deliver karena nggak bawain marksman. Ya, tanpa adanya item dari awal juga seenggaknya ada tambahan dikit ya lumayan lah gitu loh. Makanya menurutku turtle pertama ini akan sangat krusial bagi Team Zone. Bagi mereka, kalau misalkan mereka dapat pattern selanjutnya adalah coba pressure satu lane menurutku. Entah XP ataupun goldnya sih nanti. Nih, dan dengan masuknya kita ke area turtle yang pertama, ini bakal jadi match up yang cukup menarik. Mampukah damage ini disandingkan dengan frontliner yang lumayan tebal dan utility efek dari Kenny yang akan lumayan mengganggu dengan hadirnya Lantern Flare. Yap. Oke. Kazu sama dengan Walker. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena sabu dan berhasil didapatkan. Zaura. Wow.
Bet banget Datang retri pergi. Iya, itu makasih. sakit. Itu time flow-nya adalah dari Purple Buff ada info udah mau selesai, tiba-tiba langsung Phantom Execution dan langsung Retribution. Ini kalau mereka jahat, mereka mau nge-all in ke sini lagi bisa sebenarnya, tapi kan resikonya ada gitu loh. Benar-benar. Kalau misalnya udah dapetin keuntungan kayaknya udah cukup ya untuk ngambil resikonya. Masih ada objektif selanjutnya, masih ada sideline yang mungkin bisa lebih diprioritaskan kalau emang mereka pengen cari tambahan pundi-pundi gold. Ya, tapi mereka harus kayak gini. Coba untuk say hi ke Little Wanderer, tiba-tiba langsung say hi lagi ke arah Orange Buff-nya. Oke. Sementara itu mereka berhasil mendapatkan ke arah Waktar. Ini masih zona bermainnya dari tim zone loh ini. Ya, Masih waktu-waktunya mereka loh ini. ini udah lebih matang lagi sih Pak. Kalau ngelihat dengan 3 menit pertama sudah ada 1000 gold lead yang diamankan. Karena menurutku ini ngebuka potensi bahwa Hildanya bakalan makin liar dan ganas lagi. Apalagi dengan Xborg side lane yang kita tahu sendiri. Viraga armor sudah tidak ada. Itu jadi makanan yang sangat empuk sekali. Apalagi dengan item pertama yang ternyata nggak langsung ke arah immortality juga. Ini ngambilnya ke arah War X terlebih dahulu. Membuat Xborg mungkin menjadi makanan yang cukup menggiurkan bagi tim zone. Wah, enak banget sih kalau misalnya belum ada nyawa kedua, ketiga, sampai ke-9 ya dia ya. Lawannya Hilda masalahnya. Benar, jadi bisa dikejar terus-terusan. Dan sekarang dari Bos Gettysburg memang banyakin sabar, banyakin untuk menunda dulu. Karena mereka emang akan diserang habis-habisan sama tim zone. Mereka tahu nih dari tim zone udah punya power yang lumayan besar, 1700 untuk menit-menit awal kayak gini tuh. Damage-nya akan lumayan kerasa, apalagi Arlot punya FXC yang menurut aku sekarang lagi power-powernya. Gak jarang loh dari kemarin kita ngeliat Arlot nih jadi pemegang kemenangan. Dan kayak selain-selainnya sih bener-bener banyak banget ya. Kayak contohnya Bankai dengan Arlotnya buka Final Slash, dari XC yang loncat, dari Identity yang mau coba nge-hit, dari Wakter yang cari positioning, itu bisa didinai dengan satu skill itu aja gitu loh. Apalagi dengan hadirnya ini yang menurutku ngebantu team fight potential di Team Zone makin gede lagi sih. Makanya Turtle kedua ini kayaknya chance besar di tangan Team Zone. Oke, udah. Yang parkir udah 5 orang langsung di situ, petarung semua dan sekarang Turtle kembali berhasil diamankan oleh Zaura, kembali Wakternya down dan yang lain terusir mundur. Wih, buset, sabar Exi, dikejar habis-habisan Exi. Udah ada Zaura lagi yang mulai mendekat, namun tadi Tonros yang gak connect karena siapapun malam sekarang. Mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan Exi down. Wah, langsung ya mengirim 4 pemain di sana hanya untuk mendapatkan Kara Exi yang sebenarnya akan sangat worth it karena mereka tadi udah dapetin Kara Walker, banyak banget flicker yang ke-trigger juga. Tapi Walker kayaknya next time harus jauh lebih wise dalam pemilihan target juga. Dan aku pun nggak komplain sih dengan bagaimana Divin yang bener dalam banget kayak Esmeralda. Karena Ya. menurutku itu worth it banget. Simpelnya adalah mereka, waduh tiba-tiba ada saat solo kill sih beda ya. Tapi balik lagi, tendangan dilakukan. Right? Oke, gak bakalan ada sebuah follow up yang belum kenceng banget tapi right? Oke, dan sekarang Rex sama-sama terancam ya. Ini harus dijaga Nevin dan juga Bapulun. Dari tim zone, mereka harus bermain buru-buru, tapi gak boleh overcommit. Ya, itulah kenapa tadi ya banyak kan ungkapan di luar sana kenapa laki-laki itu temannya banyak. Ya sama-sama suka ngancem diri sendiri. Wah, di atas lagi. Dan suka melihat cara dunia bekerja aja gitu kan. Suka membahayakan diri. Sama-sama suka membahayakan diri tadi itu di atas. Iya, dan Makanya lelaki temannya banyak. pertungangannya juga jadinya kayak sama-sama menarik sih sebenarnya untuk kedua sisi. Bahkan yang lebih kerasa menonjol sekarang di area bottom lane-nya yang udah mulai dipadati oleh kedua belah tim. Ini Walker gak boleh salah tendang lagi nih. Buset, bertarung lagi nih, bertempur lagi nih. Wakternya bagi ke arah mana, traction pull tadi langsung dikeluarkan. Sekarang Identity masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya, namun mendadak ada RX yang mencoba untuk bisa membakar siapapun yang ada di dalam areanya. Masih aman sih sebenarnya bagi tim zone karena kita ngeliat dari tendangannya Wakter yang tadi malah maju lagi ke depan karena menurutku itu kalau misalkan ke belakang Terpantau lagi. beda loh itu. Iya. Nah, itu serius itu kalau tendangannya ke belakang itu beda posisinya. Masalah dengan ditendang ke depan kayak gitu, itu malah kayak ya udah nih gue balikin deh. Iya. Lawan gue kalau lu pada. Pulang dulu gitu deh loh. ya. Iya, gitu loh. Dan kayaknya terlalu cepet juga gak sih? Ini belum ada follow up damage tadi kalau misalnya emang pengen ke depan ya. Dan aku ngerasanya cowok ini kan sebenarnya powerful sebagai pressure juga. Kalau dua yang berikutnya belum keluar, ini akan ngebuat Tim Zone bertanya-tanya dan sedikit menunda gitu. Dan memang final slash-nya berhasil tadi mendapatkan Identity tapi flicker dengan separuh waktu. Traction pull dan mereka berhasil mendapatkan karena Pride. Itu seperti itu. Namun sekarang terlihat ada satu lagi. Langsung itu dikeluarkan 4 orang dari zone harus mundur Seperti itulah tendangan yang diharapkan Devin maksudnya. Ke belakang coba untuk cari pick off 1. Pelan-pelan juga bakalan numpuk uangnya kok bagi teman-teman dari Busgate. Tapi
Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa lockdown karena Zex auranya? Karena ngelihat dari goal difference 1.500, hampir dengan 1.500. Oke, ini jauh banget loh. Untung masih bisa. Kita lihat tuh. Wait. Kita menunggu gerakan-gerakan dari Walker Temannya ya. kaget sendiri. Yang kaget bukan kita doang ternyata. Teman-temannya juga kaget. Itu kalau posisi Nevin tadi yang digituin, dia flicker tuh masih. Nevin terus yang kena ya. Udah diem doang, kena lagi. Cuman emang udah jauh banget loh. Ini gap goldnya yang terjadi secara individual deh. Let's say antara Zaura dengan Kazuya. Ini masuk ke masa kejayaan Zaura lagi. Berantem lagi nih, hampir saja. Flicker loh langsung. Enggak. Tadi tuh Bagus banget loh bagus ini. banget sih itu, man. Oke, kita bareng lain. Ada Viragana mulai terpecah. RX sendirian, RX terjebak tapi untungnya masih ada XC. Oke, Dan tadi final slash kayaknya sempat vengeance dulu ya. Iya, jadi Baru dia flicker final ya? slash, dia pakai vengeance ke minion buat memperjarak Nah, itu dirinya. dia, iya. Dari teman-teman bus itu langsung flicker ke belakang, tapi Jauh ternyata banget tadi jarak. masih terkejar. Cuma ini yang aku suka dari tim zone, di mana ada satu yang tertukar, mereka coba akan tukar di tempat yang lain juga. Karena setiap tim fight yang ada, kill point nggak beda jauh, 3-4, tapi target objektifnya lumayan jauh loh bedanya. Top bottom lane target sudah hilang, mid lane hampir hancur, dan bahkan tadi bottom lane hilang karena ada komitmen aja dari Busquets dengan 4 player mereka di arah bottom lane. XC mendadak lompat ya, Bright. Bright yang kemarin itu apa? Fun fact-nya dia Dia sangat sama allied Light sama ya? Light, Iya. jadinya namanya Bright. Jadi namanya Sama terinspirasi terang. dari itu. Yang satu lampu hasilnya jadi terang. Nah, Nanti itu aku dia. bikin cahaya gitu. Sama-sama terang cahaya. Iya, cahaya boleh. Iya, biar masuk circle mereka. Oke, tapi sekarang mulai masuk ke setup di area Lord juga, memanggil ya untuk para pemain berkumpul di sana. Traction pulse juga udah mulai dikeluarkan, tapi Zaura terlihat sangat handal untuk megang area Lordnya. Oke, XC harusnya bisa lompat tapi ternyata tidak. XC menahan terlebih dahulu dan ini dia. Hasil diamankan oleh tim Zone. Iya, ini deklarasi dari Komsnya bahwa teman-teman dari Busquets juga masih belum terlalu siap, masih ngambil ke arah orange buff terlebih dahulu, ngebuat tim zone mendapatkan Lord mereka dengan cukup oke. Cuman ini yang menjadi problem juga nih, laningnya dari tim zone. Dengan minion wave yang berjalan, mereka udah mulai harus rapiin sih, karena dengan posisi Lord yang sudah keluar, ini mereka sebenarnya harus buru-buru tapi nggak overcommit nih untuk langsung end game. Karena menurutku masuk menit 15 itu adalah momen-momen dimana jadi sebuah time bomb bagi tim zone. Ya, dan yang sedikit split juga udah mulai dilakukan di area bottom lane untuk manage lagi wave minion nggak terlalu cepat, jadinya tim zone untuk bisa masuk ke area base. Dan ini yang paling wild ya. Kalau kita ngelihat team fight demi team fight yang 18 menerus bahkan purple buff. Oke, side traction pulse connect. Mereka dikeluarkan. Masih aman? Tapi Masih netral. oke, ternyata 3 lane dijalankan oleh teman-teman dari tim zone, dan bahkan untuk di arah top lane hold defense juga udah nggak ada. Terus dilakukan tapi Masih dikejar tapi untungnya Walker kali ini memberikan sebuah backupan sekaligus tadi menendang, namun untuk sekarang Bankai harus mundur terlebih dahulu dan ada backupan lagi dari Kenny. Iya, langsung ketutup banget ya dengan lantern flare. Ini ngebuat semuanya mikir 2 kali sampai 3 kali untuk bisa masuk, karena sekali kegeser lantern flare, pusing juga tadi ya. ya, tapi menurutku tadi again and again ya, wasted potential nggak sih dengan Cho yang nenangnya juga Ya. nggak terlalu dalam ke belakang gitu loh. Ya. Banyak skill shots keluar ke Cici tapi Cicinya sama masih hidup. Itu ngebuat tim zone akhirnya kayak setiap tim fight yang dilakukan setidaknya mereka masih bisa recover gitu loh dari banyaknya kerugian yang mungkin bisa dilakukan dari Busquets ke arah tim zone. Apalagi ngelihat ternyata Chushin ya di sini menggunakan Sky Piercer ternyata. Iya ya, Skypierce yang ngebuat untuk damage yang lebih pasti, tapi ini bakal lagi-lagi dipaksa lagi. Oke, mereka mencoba untuk bisa bertarung lagi di dalam area. Dari Busquets itu sendiri bahkan Saura mencoba bisa mengantarkan damage yang masuk beberapa. Iya. Ini kita tadi baru bahas dikit ya dengan Chushin yang menggunakan Sky Piercer tiba-tiba aktif satu stack. Dan ini ngebuat tim zone pun sepertinya makin pede untuk bermain, ya udah nggak usah di laningnya mereka. Mereka cukup main di jungle, trapping 1-2 orang, even adanya Cho. Kayaknya mereka juga masih pede sih untuk kayak ya udah kita justru pick off aja Cho-nya sekalian. Ya, dan dari Busquets sebenarnya tugas mereka untuk Wah, fuck. Final slash-nya oke. Sementara sekarang RX. Aduh. lumayan mengerikan ya kalau kita ngelihat, dan emang tugasnya untuk menahan game ini di waktu yang lebih panjang aja, nunggu sampai potensial dari para damage dealer-nya muncul lagi, karena jelas untuk tim zone mereka udah pegang menuju ke angka 7.000 perbedaan gold, dan untuk loss selanjutnya kemungkinan besar memang akan ada di arah tim zone. Tapi yang udah-udah Ya. dengan Lord seperti ini, Trillion Push tuh jalan, Nevin. Kalau defense sudah nggak ada Trillion Push yang jalan, ditambah dengan hadirnya Arlot, ini sih lumayan bikin pusing kepala untuk teman-teman dari Busquets. Karena
sebenarnya mereka punya high ground defense. Dari kayak contohnya Last Insanity juga oke. Iya. Dengan Identity yang bawa Kimi juga oke. Tapi perbedaan gold 6.000 di 12 menit ini masih sangat terasa. Wah, ini bisa dikontes sih. Susah. Mungkin masih jauh juga, belum ada pergerakan apapun dan berhasil untuk mundur tapi RX. Waduh, oke, tertangkap basah. Rekya masih bisa kabur, masih ada immortal di dalam tubuhnya, berarti masih banyak kesempatan dia. Immortalnya pecah, nanti viraganya ada lagi, terus mereka mau pecahin viraganya, dia ngedes lagi, baru tuh di situ tuh. Panjang prosesnya. Sistemnya lumayan Sistemnya repot panjang. Iya, kayak familiar ya dengan sistem yang repot. Oke, dan Waduh. sekarang dari Team Zone dengan 8.000 perbedaan gold yang sudah makin jauh lagi. Rose Gold, Oracle juga sudah dipegang Iya. oleh seorang Arlott, ngebuat dia akan jadi salah satu sosok yang sustain di area frontline, entah itu untuk ngeganggu-ganggu dengan Final Slash-nya atau bahkan damage ini juga harusnya lumayan kerasa tuh di sini. Untuk Arlap iya, tapi sebenarnya true damage-nya di belakangnya sih itu Kay dengan ngebawakan Hunter Strike, War X dan juga si Halberd di tangan. Brute Force itu cuman item offense yang pura-pura jadi defense aja menurutku. Iya. Yang ngebuat akhirnya damage-nya udah aman, tinggal tabraknya aja ini. Oke, ada Lord yang akan bergerak masuk lewat mid. Akankah ini menjadi sebuah hal yang merepotkan untuk Busquets? Karena mereka masih tertinggal cukup jauh, 8.000 gold. Yap, tapi untuk lotnya masih bisa ditahan sepertinya untuk saat ini. Dan Team Zone disiplin. Yang tadi sempat lihat di game pertama ini mereka bawakan dengan cukup baik. Hanya ada satu misi saja berhasil tumbangkan. Tapi lagi-lagi Busquets Esports berarti mereka punya chance untuk keluar dari zona berbahaya ini. Ya, masalah tadi Final Slash digunakan. Itu dia. Dua kali digunakan seperti Ayo. itu. Apa yang terjadi? Mengagetkan satu semesta ini ya. Pakai flicker lagi. Ini dua kali soalnya, Vin. Tadi satu Iya. kali Final Slash-nya buat narik minion keluar. Betul. Catapult. Yang kedua tambah flicker lagi. Ini benar-benar harus diutamakan sih skill source management dari si Final Slash-nya, karena menurutku itu adalah kunci utama untuk menarik Busquets Esports keluar dari defense high ground-nya mereka, karena nggak bisa dipungkiri hadirnya Xborg dan juga Kimi ini yang ngebuat seakan-akan ada tembok yang susah ditembus oleh Team Zone melakukan endgame. Barriernya banyak banget sih emang Yes. kalau misalnya mau nembus sampai ke bagian dalam ya. Dan Foxer ini juga pegang pressure yang berat banget sekarang. Dia harus Yeah. bisa tarik atau tendang siapapun untuk saat ini. Dan kalau misalnya targetnya salah bisa jadi runyam juga nih satu tim. Wes, itu dia satu tendangan yang cukup baik tadi langsung dikeluarkan, tapi ternyata tidak ada follow up damage. Dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight, dan ini pertempuran kembali terjadi. Tepat berada di dalam area rebutan yang dimiliki oleh pemain dari Busquets, dan satu persatu mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa player tersebut. Mau pergi ke arah mana? RX-nya sendirian, RX-nya tumbang, dua player menghilang. Dengan satu poin gitu, dengan ada satu dorongan seperti itu, pancingan keluar dilakukan dan Team Zone memenangkan team fight dengan bagus. Tapi minion terakhir, apakah berhasil? Oke, wave minion, satu wave. Final Slash-nya tidak sempat dikeluarkan, dan sekarang siapa yang akan menumbangkan lagi karena satu base, terutama Identity-nya, dan double kill didapatkan, dan base harusnya masih bisa selamat karena wave minion habis. Wave minion habis. Namun sekarang pertempuran terus terjadi pula.